Menuju persatuan dunia. Dunia menjadi kecil yang merupakan suatu ungkapan yang sering disebut-sebut sudah menjadi ungkapan usang. Dunia bukan lebih kecil dari dulu, tetapi umat manusia di seluruh dunia telah menuju hubungan yang makin lama makin lebih erat. Belum lama berselang, wajah dunia ditentukan oleh beberapa kekuasaan yang besar di Eropa dan Amerika. Zaman kolonialisme dan imperialisme ditandai oleh pimpinan yang dipegang oleh beberapa negara dan bangsa besar di dunia barat. Mereka memainkan peranan yang sangat penting, bukan saja di lapangan politik, melainkan juga di lapangan sosial, ekonomi, hukum, dan kebudayaan. Zaman itu telah lampau. Sejarah telah berkembang dengan cepat, terutama sesudah Perang Dunia Kedua. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika telah memerdekakan diri dari kekuasaan negara-negara barat di lapangan politik. Namun mereka mulai memberikan sumbangan sendiri di lapangan sosial dan kebudayaan. Wajah Indonesia juga telah berubah benar di zaman akhir. Setelah bangsa kita merdeka, peranan Indonesia telah mendapat perhatian dunia. Bukan saja di lapangan politik, melainkan juga di bidang kemasyarakatan dan ideologi. Dunia bertumbuh menjadi satu merupakan suatu kebenaran yang mempunyai hubungan langsung dengan ungkapan tersebut di atas. Hubungan antara bangsa-bangsa mulai lebih sering dan lebih mudah. Dalam waktu sehari kita dapat terbang ke Paris atau New York. Dalam waktu sehari orang dari New York, London, dan Moskow bisa tiba di tanah air kita. Hubungan itu ramai melalui radio, televisi, surat-surat kabar, dan majalah-majalah. Dan sekarang melalui teknologi internet, medsos. Semua kejadian di suatu negara dapat diketahui oleh seluruh dunia. Kejadian-kejadian di tanah air kita mempunyai pengaruh di Amerika. Kejadian-kejadian di Eropa mempunyai pengaruh di tanah air kita. Terutama kejadian yang luar biasa 2 tahun terakhir ini, yaitu pandemi COVID-19. Seluruh dunia mendapat imbasnya. Dan belum dicabut pandeminya untuk negara kita. Tetap waspada dan berjaga-jaga. Hubungan itu berlangsung dalam bentuk-bentuk yang negatif dalam perselisihan. Pertengkaran paham mengenai politik, ekonomi, dan kebudayaan. Malahan karena hubungan itu mudah timbul juga konflik dan peperangan. Kita saksikan peperangan yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Begitu parah dan mencekam. Warga yang tidak berdosa menjadi mati sia-sia. Namun hubungan itu pun berlangsung dalam bentuk-bentuk yang positif. Dunia barat diperkaya oleh unsur-unsur kebudayaan kita. Pendirian dan pembawaan kita memberikan suatu sumbangan yang sebelum itu tidak ada di dunia barat. Kita pun mengambil alih unsur-unsur dari dunia barat, juga dari bangsa timur lainnya. Bahwa hubungan saling mempengaruhi itu juga berlaku di antara suku-suku bangsa di tanah air kita. Hal itu tidak perlu diterangkan lebih jauh. Hanya patuhlah kita memperhatikannya dalam praktek. Hanya patutlah kita memperhatikannya dalam prakteknya. Saya tekankan kembali. Jadi di dalam gereja ini kan terdiri berbagai macam suku kan. Tetapi bersatu padu untuk membangun dunia baru, yaitu dunia cinta kasih. Karena kita adalah ciptaan baru. Proses itu sedang berlangsung dan belum selesai. Namun proses itu adalah hukum sejarah yang tidak dapat dihambat. Kita berada di tengah-tengah proses itu. Pertumbuhan itu berlangsung terus, baik melalui kesulitan dan konflik, maupun melalui kerjasama dan pengertian yang baik. Kedua perang dunia boleh disebut tahap-tahap atau unsur-unsur yang negatif. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa justru karena perang itu proses persatuan dunia dipercepat. Jadi selalu ada hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif
itu berdampak pada percepatan persatuan, ya. Kita dapat mempersulit proses itu dan usaha itu kita sebut, ya, reaksioner. Nah, di tempat kita ada yang reaksioner, kan? Ada yang begitu berapi-api ketika baru membaca firman Tuhan, mendengarkan kesaksian iman, tetapi selanjutnya suam-suam kuku, mulai tidak hadir, mulai lupa. Padahal jaraknya tidak jauh, ya. Jarak untuk menuju gereja Rutan Okumene itu kan tidak mungkin sekilo, kan? Tidak mungkin sekilo. Berapa ratus, ya paling jauh lah, kamar yang terjauh ya sekitar, ya kan tidak mungkin juga. Ya kalau mutar-mutar bisalah 100-200 meter. Tapi kok tidak bisa gitu. Kita juga dapat membantu dan mempercepat proses itu dan usaha itu kita sebut progresif. Jadi orang-orang yang hadir dalam kegiatan rohani ini disebut orang yang progresif. Mengapa? Karena ingin mempercepat proses. Ya. Bahwa manusia itu dari kodratnya tertuju kepada manusia. Bangsa kepada bangsa. Ya. Seperti yang sudah dibicarakan di atas. Ya. Hal itu kita sebut unsur sosial manusia. Bahwa perkembangan itu adalah proses pertumbuhan. Hal itu kita sebut unsur evolutif. Jadi pertumbuhan iman itu, ya. Yesus, tambahkanlah iman kami, ya kan? Mengapa orang berdoa seperti itu atau para murid berdoa seperti itu? Karena iman itu harus bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, ya, lalu tidak berbuah, itu lama-lama, ya, akan menjadi ranting yang kering, jadi potong dong. Ya kan? Ranting kering itu nyaman untuk kayu bakar gitu. Orang yang tidak mau ikut kegiatan rohani itu mudah dibakar. Mudah terprovokasi. Dan orangnya reaksioner. Mudah marah. Tidak sabar. Ya. Jadi seperti itu. Disuruh jam 9, datangnya ya lewat-lewat. Jadi Pak Lulu bilang nantilah Pak jam 9:30, kan begitu. Tapi kalau misalnya saya yang terlambat, aduh, Pak Lulu didesak, mana ini Pak Yakobus? Nah itulah orang yang reaksioner. Selalu melihat waktu itu, ya. Tetapi orang yang progresif itu, dia akan terus bertumbuh, progres. Ya. Dari mulai membaca kitab sucinya mungkin terbata-bata, tetapi konsisten terus, mulailah dia menjadi, ya, seseorang yang bisa diandalkan, menjadi alat Tuhan yang diandalkan. Kan? Apakah semuanya itu ada hubungan dengan umat gereja Kristus? Allah membawa keselamatannya kepada umat manusia di dalam dan melalui sejarah. Allah menciptakan dunia terus-menerus dalam suatu tujuan, yaitu menuju dunia baru yang penuh bahagia bagi seluruh umat manusia. Bahagia manusia itu adalah supaya Allah menjadi semua di dalam semua. 1 Korintus 15 ayat 28. Rencana Allah yang dijalankannya melalui sejarah dilukiskan oleh nabi-nabi sebagai keadaan bahagia dan damai bagi semua orang yang turut serta dalam rencana itu. Keadaan di mana pedang-pedang akan ditempa menjadi bajak dan hilanglah segala ratap dan tangisan. Yesaya 2 ayat 4, Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Allah menciptakan manusia dari awal dan menciptanya terus-menerus menurut tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Ketika waktunya tiba, dinyatakannya dirinya dengan lebih terang ketika dipilihnya bangsa Abraham. Sesudah bangsa Abraham matang, maka dinyatakannya dirinya di dalam seorang anak turunan bangsa Abraham dari Nazaret, anak orang Yahudi. Dalam orang itu yang tidak mempunyai maksud lain melainkan menjadi pernyataan cinta kasih Allah kepada manusia. Allah mewahyukan diri secara pribadi kepada dunia, justru karena Yesus hanyalah manusia untuk orang lain. Dinyatakannya bahwa Allah adalah kasih. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8.
Justru karena itu, semua orang yang mengikuti dia tunduk kepada perintah baru, saling mengasihi. Dunia baru harus menjadi dunia di mana semua orang menjadi saudara-saudara yang saling mengasihi dan saling membantu. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Ya, saling membantu. Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk umat manusia, dan dengan demikian, dengan sangat gamblang ia menyatakan, Allah adalah kasih. Namun sesudah mati, ia hidup juga dalam keadaan yang mulia, yaitu di dalam umat beriman yang meneruskan cinta kasih itu dalam hati dan praktek kehidupan, menjadi umat tanda cinta kasih itu. Nah, kita sebagai umat Kristiani menjadi tanda cinta kasih itu. Sejarah umat gereja adalah sejarah cinta kasih Allah untuk dunia. Umat gereja harus menjadi sumber terang yang bersinar dalam sejarah dunia. Sebab itu umat gereja berusaha untuk mempengaruhi segala kebudayaan. Gereja tidak mempunyai kebudayaan sendiri, tetapi turut menyinari sejarah umat manusia yang berkembang menuju persatuan dalam semangat cinta kasih. Allah sendiri memimpin perkembangan sejarah itu. Tetapi melalui usaha manusia juga, kita dapat melihat bahwa sejarah dunia sekarang mempunyai tendensi menuju persatuan. Maka umat gereja bertugas secara aktif bertindak dalam usaha menuju persatuan itu. Jadi kalau kita tidak menuju ke persatuan itu, berarti kita tidak mau mengikuti kehendak Allah. Itulah tugas kita. Tidak ada seorang Kristen yang adalah Kristus untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Jadi kita menjadi berkat, ya, karena Kristus yang memberkati kita. Kita menjadi berkat bagi orang lain, maka kita menjadi berkat. Ya, berkat yang diberikan kepada kita karena Kristus, dan Kristuslah yang menyertai, memberkati, dan melindungi kita, dan kita menjadi berkat. Semakin nyata bahwa manusia berkembang menuju umat yang sosial, demikian juga harus semakin menyata sifat sosial dari umat gereja dan dari tiap-tiap anggotanya. Kehadiran kita itu adalah sikap sosial, ya. Jadi kalau kita misalnya hadir dalam setiap kegiatan, baik ibadat, misa, kegiatan rohani, itulah, ya, sikap sosial yang harus kita laksanakan. Sekarang perkembangan itu berlangsung terus. Allah menyatakan rencananya itu melalui sejarah yang sekarang. Maka keadaan kita sebagai orang Kristen turut berkembang pula. Hal itu membawa bentuk baru, bahasa baru, pernyataan baru dalam cara menyatakan wahyu Allah. Hal itu akan menjadi nyata dalam kursus agama ini. Ya. Jadi kita kan diberikan pelajaran, bahkan ada dikasih ilmu. Ya. Tidak sadarkah kita mengikuti kursus agama sekian waktu ini? Ya kan? Kursus agama setiap hari, luar biasa. Ya. Dari mulai pembelajaran sampai praktek. Luar biasa. Sesuai dengan itu, Paus Yohanes ke-23 telah mengatakan pada pembukaan Konsili Vatikan kedua, dengan tetap tinggalnya isi pokok berita gembira, maka bentuk perumusan dan bahannya harus sesuai dengan zaman baru. Jadi apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan zaman kita ini, zaman now, kekinian. Ya. Biar mudah kembali dicerna. Kita menggunakan media-media teknologi, kan begitu. Kegiatan ini direkam, nanti kalau memang ada yang ingin didengarkan lagi silakan dibuka. Supaya kita bisa menjadi orang baru di dalam dunia baru, dan kita jangan sampai menjadi manusia lama. Ya, kan ada yang manusia kolot, lagunya itu tak itu misalnya. Ya. Lagunya luar biasa tuh. Jadi ini ada guyon. Ketika orang sudah misalnya diobati di rumah sakit jiwa, dites katanya lagunya. Dia pilih lagunya. Kalau lagunya misalnya, ya,
Aku masih seperti yang dulu. Wah, itu enggak lulus tes tuh. Masih harus diobati lagi katanya. Ya sama seperti kita. Nanti kalau masih bernyanyi aku masih seperti yang dulu, enggak ada perubahan-perubahan, atau malah lebih parah. Ya. Bukan menjadi manusia lama tapi manusia sesat. Nah, itu lebih kacau. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, itulah materi kita yang ketiga. Ya. Disertai dengan batuk itu berarti harus ada suatu perubahan dalam hidup kita.